حياتي كلها لله حياتي كلها لله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk membahas kitab akidah yang sangat mudah, yaitu kitab Aqidatul Awam. Alhamdulillah, kita sudah menginjak pada pembahasan sifat wajib bagi Allah. Kemarin sudah kita bahas bahwa dari bait-bait yang ada di dalam kitab Aqidatul Awam, yang pertama disebutkan bahwa wallahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun lil khalqi bil itlaqi. Kemarin kita sudah bahas tentang 4, yaitu sifat wujud, kemudian sifat qadim, kemudian sifat baq, kekal, dan kemudian sifat mukhalafatul lil hawadis. Nah, kita akan lanjutkan bahwa di dalam bait di atas kita bisa mengambil pelajaran Allahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun lil khalqi bil itlaqi. Kemudian waqaimun ghani wa wahidun wa khay qadir muridun alimun bi kulli syai. Waqaimun atau qiyamuhu bi nafsihi dalam versi lain. Waqaimun qiyamuhu bi nafsihi. Apa maksudnya qiyamuhu bi nafsihi? Adalah bahwa Allah itu tidak butuh bantuan, atau Allah berdiri sendiri, tidak butuh bantuan. Karena apa? Karena orang atau hal-hal yang membutuhkan bantuan itu adalah sifatnya lemah. Maka Allah tidak lemah, karena Allah tidak butuh bantuan. Dalam istilahnya adalah wallahu ghaniyun hamid. Di dalam penjelasan yang disampaikan para ulama dikatakan waqaimun atau qiyamu binafsihi bagi Allah Ta'ala ini adalah adamu ikhtiyajihi ila makanin yakumu fihi, tidak butuh tempat. Karena Allah qiyamu binafsihi, gak butuh tempat. Lalu kalau butuh tempat berarti kan Allah butuh. Nah, kalau butuh itu bukan Allah. Karena sifat butuh itu mesti bukan sifat Tuhan, tapi sifat makhluk. Au mahallin yakhillu fihi, atau mungkin satu makom atau mahal atau lokasi di mana Allah memerlukan suatu lokasi itu tidak. Au mujidin yujidu, atau mungkin yang mengadakan tempatnya, ya tidak mungkin juga. Bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwa. Bahkan Allah itu adalah maha kaya, maha tidak butuh kepada selainnya. Sifat wajib bagi Allah yang kelima ini, ketika ditanya, atau mungkin akan yang ada orang yang bertanya, mana dalilnya Ustaz kalau Allah itu adalah qiyamu binafsi? Maka kita bisa menjawabnya dengan dalil bahwa di dalam Al-Quran disampaikan
Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Dalam surat Toha ayat 111. Ada juga di dalam ayat-ayat yang lain disebutkan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Dalam surat Fatir ayat 15. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak butuh pada sesuatu pun, karena Allah itu qiyamuhu binafsi. Di dalam ayat-ayat lain mungkin masih banyak disebutkan, di antaranya di dalam ayat 6 surat Al-Ankabut disebutkan bahwa innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Bahwasanya Allah itu lebih kaya atau maha kaya dari semua alam atau semua makhluk, bahkan seperti itu. Itu adalah sifat wajib bagi Allah yang kelima, yaitu di dalam baitnya disebutkan waqaimun ghani atau waqaimun waqiyamuhu binafsihi. Kalau di dalam bait ini disebutkan waqaimun ghaniyun. Tidak, ya, maka dikatakan di sini tidak butuh pada sesuatu yang lain. Berbeda dengan manusia. Ketika manusia dikatakan manusia, orang ini orang kaya, orang ini orang sangat kaya raya, tapi sebenarnya orang-orang yang kaya itu makin banyak kebutuhannya, makin banyak ketergantungannya pada sesuatu yang lain. Tergantung pada rumah, tergantung pada mobil, tergantung pada pembantu, tergantung pada misalkan duit dan sebagainya. Itu hal-hal yang menjadi perbedaan, bahwa makhluk dengan Allah itu sangat beda. Kaya bagi makhluk berbeda dengan kaya bagi Allah. Kemudian kita akan lanjutkan pada pembahasan sifat wajib yang keenam. Dari bait tersebut bisa kita kaji bahwa waqaimun ghani wa wahidun. Wahid itu adalah apa? Wahid itu adalah adamu ta'addud fi dzatihi ta'ala. Tidak adanya double atau ganda atau mungkin berbilangan, tidak adanya berbilangan bagi zatnya Allah Ta'ala, atau dikatakan esa atau tunggal, ya, bukan kemudian 1, 2, 3, 4, 5, tidak, tetapi Allah itu adalah tunggal, ya, tidak bisa disebut dengan satu. Karena apa? Karena satu itu bisa jadi 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, nilainya 1. Tapi kalau Allah itu tunggal, ya, esa. Tapi mungkin orang biasa menyebutnya satu. Satu yang dimaksud di sini adalah esa, tapi tidak kemudian seperti bilangan. Nah, dalam hal apa saja Allah itu esa, dikatakan oleh para ulama bahwa Allah itu esa di dalam zatnya, sifatnya, dan kemudian af'alnya. Esa secara keseluruhan. Lalu apa nih yang dimaksud dengan wahdaniyatud dzat? Yang dimaksud adalah bahwa zatnya Allah itu tidak tersusun dari beberapa zat, atau tidak tersusun dari beberapa hal. Ya, saya contohkan adalah Esa itu bukan 3/3 atau 2/2 atau 4/4, tidak, tapi tunggal. Dan tidak ada satupun zat pada makhluk yang akan menyamai dengan zat Allah, tidak akan sama. Lalu ketika wahdaniyatul zat itu seperti itu, bagaimana dengan wahdaniyatul sifat? Wahdaniyatul sifat adalah annahu laisa li ahadin, atau annahu laisa li ahadis sifatin tushbihu sifatam min sifati. Jadi sifatnya itu tidak akan bisa disamai oleh siapapun. Contohnya apa? Contohnya Allah Maha Kaya, tidak akan bisa disamai oleh makhluk. Sekaya apapun makhluk itu pasti tetap butuh pada yang lain.
Allah Maha Sabar. Sabarnya Allah itu Masya Allah. Tidak ada orang yang akan bisa meniru atau menyamai sabarnya Allah. Maafnya, tidak ada orang yang akan bisa memaafkan sehebat maafnya Allah pada kita. Itu adalah bahwa sifat bagi Allah itu juga wahdaniyah, tidak akan bisa disamai, diserupai oleh siapapun. Lalu bagaimana dengan pemahaman dengan wahdaniyatus sifat? Nah, yang dimaksud dengan wahdanus sifat adalah annahu laisa li ahadin ghairihi ta'ala fi'lun minal af'al. Jadi yang melakukan semuanya itu ya Allah, tidak ada selain Allah yang melakukan. Contohnya apa? Contohnya adalah wallahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Dia sendiri yang menciptakan dan membuat sesuatu, inovasi ya Allah. Contohnya apa dalam Al-Quran? Ada dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanahu huwal wahidul qahhar. Ini adalah dalil bahwa Allah itu wahdaniyah, yang esa, yang maha qahhar, maha menggenggam atau mungkin memaksa. Di dalam ayat lain disebutkan dalil sebagai sifat Allah adalah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dari ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 160-163. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang wahdaniyah bagi Allah ini. Jadi Allah itu esa, tunggal dan tidak terbagi-bagi, atau tunggalnya itu tidak tersusun dari beberapa bagian yang menjadi satu, tidak seperti itu. Itu adalah sifat wajib bagi Allah yang ke-6. Kita sudah membahas 6 sifat. Yang pertama, wallahu mawjudun qadimun baqi mukhaliful lil khalqi bil itlaqi. Kemudian wa qaimun ghani wa wahidun. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah wa wahidun wa hayy. Hayy itu apa? Hayy itu adalah hidup, maha hidup. Jadi Allah itu tidak ada ceritanya mati. Maka ketika kita, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita mati, kadang kita bersedih. Yaitu wajar, tapi jangan sampai kemudian bersedih itu terlalu lama, karena setiap orang itu akan mengalami yang namanya mati. Maka ulama-ulama terdahulu ketika ditimpa salah, maka ulama-ulama dahulu ketika ditimpa masalah atau mungkin ditinggal mati orang-orang yang dianggapnya atau disayanginya atau dianggapnya berharga baginya, maka dia menghibur dengan bait yang mungkin bisa saya gambarkan, likulli syai'in idza faraqtahu aywadun wa laisa lillahi in faraqta min aywadi. Jadi likulli syai'in idza faraqtahu iwadun. Setiap sesuatu ketika engkau tinggalkan, engkau berpisah dengannya atau engkau pisah darinya, maka akan ada gantinya. Wa laisa lillahi in faraqta min iwadi. Tetapi kalau engkau berpisah dengan Allah, maka tidak akan dapat ganti. Di sini penekanannya adalah karena apa? Karena Allah itu tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah berubah. Kita juga pernah mendengar, mungkin kita saking senangnya nih sama anak,
Bisa jadi nanti anaknya dewasa nikah, ya kemudian pindah. Saking senengnya sama motor, seneng beberapa tahun motor jadi tua, motor jadi rusak, motor jadi ketinggalan zaman. Saking senengnya sama istri, sama saja nanti juga tua. Makanya kita harus menempatkan pada porsinya. Suka boleh, tapi jangan sampai kemudian mengalahkan cinta kita kepada Allah. Di situ kita sudah bahas 7 nih, hai wa wahidun wa hai. Apa kemudian dalilnya di dalam Al-Qur'an tentang bahwa Allah itu adalah hayyun? Tadi disampaikan wa anatil wujuh li hayyil qayyum. Itu sudah mencakup qaimun bi nafsihi dan hidup. Nah, dari 7 ini kita sebenarnya sangat simpel sekali untuk menghafalnya. Bagaimana cara? Sebagaimana diajarkan oleh Rasul lewat para sahabatnya, kemudian disampaikan kepada Syekh Marzuki pengarang Mandhumah Aqidatul Awam ini agar apa? Agar mempermudah mengingat sifat-sifat Allah dengan mudah. Yaitu wallahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy. Ini 7. Kemudian yang ke-8 apa? Yang ke-8 adalah Qadir, zat yang mempunyai takdir atau yang mempunyai penentuan. Qadir. Nah, Qadir itu bagaimana dasarnya? Nah, dasarnya seperti ini. Dasarnya adalah dalam surat An-Nur ayat 45 dikatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Atau mungkin juga di dalam ayat yang lain disebutkan wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira, dalam surat Fatir ayat 44. Apa yang dimaksud Qadir ini, Qudra atau Qadir ini, yang dimaksud adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala yujidu biha wa yu'tim. Jadi Allah ya punya kemampuan, mau diadain atau dihilangkan bisa saja. Orang punya sakit, Allah bisa saja menjadikan penyakitnya hilang secara cepat. Dan Allah juga bisa membangkitkan orang-orang tiba-tiba sakit dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya Allah itu mampu. Misalnya Allah mampu nggak menciptakan misalkan dinosaurus? Dia mampu. Kenapa nggak mampu? Karena apa? Sesuatu yang mungkin itu bisa saja tercipta. Yang mungkin bagi Allah ya beda dengan mungkin bagi kita. Jadi sesuatu yang tidak mungkin itu apa? Sesuatu yang mustahil. Dia ada sifat-sifat mustahil, ada sifat wajib. Kalau wajib ini jelas mungkin, nggak mungkin bagaimana wajib. Nah itu contoh. Nah dari sifat ini kita sudah sampai di qadir. Kemudian iradah. Iradah itu apa? Iradah itu adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala yukhassisu biha al-mumkin bi ba'di ma yajuzu alaihi bahwa subhanahu wa ta'ala lahu ayyatasarraf fil kaun hasba masyiatih wa iradatih wa hikmatih. Iradah, kehendak. Ya Allah berkehendak menghendaki langit seperti itu, menghendaki bumi seperti itu, menghendaki perputaran bumi dan langit seperti itu, menghendaki peredaran planet-planet seperti itu, menghendaki manusia bergerak seperti itu. Itu adalah semua kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mana dalilnya? Dalilnya adalah di dalam surat An-Nahl dikatakan innama qauluna li syai'in idza aradtahu an naqula lahu kun fayakun.
Jadi ketika Allah berkehendak ya Allah cuman bilang kun, maka fayakun. Jadi ketika Allah memerintahkan kun, jadilah seperti kehendakku, maka otomatis apa yang dikehendakkan Allah itu fayakun, berproses menjadi jadi atau langsung jadi. Karena di situ dengan menggunakan fi'il mudhari'. Jadi qala kayak fanaqul di ayat itu dikatakan innama qauluna li syai'in idza aradtahu an naqula lahu kun. Ya, jadi lafaznya cuman kun sebenarnya. Kun. Ketika Allah merintahkan kun, jadilah. Maka langsung berproses. Nah, fayakun ini dalam bahasa Arab dikatakan ini karena fi'il mudhari', bisa jadi langsung ada, bisa jadi proses. Nah, kalau langsung ada contohnya apa? Contohnya misalnya di zaman ya Nabi dahulu ketika umatnya minta makanan dari langit, tiba-tiba langsung turun dengan makanan yang sudah matang. Atau orang sekarang pengen rezeki bisa makan ya proses, meskipun tidak ada tanah, tidak ada pohon, tapi bisa makan buah misalnya. Bagaimana bisa? Bisa. Prosesnya bagaimana? Seperti ini, seperti contohnya doanya Nabi Ibrahim ketika ingin Mekah itu menjadi negara yang penuh dengan buah-buahan. Bagaimana mungkin dong itu padang batu ibaratnya gitu. Tapi karena kehendak Allah mengaturnya seperti yang terjadi sekarang, tanpa tumbuhan tapi buah-buahan semuanya ada di sana. Itu adalah sifat Allah yang ke berapa tadi? 8. Jadi Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil illaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa khay qadir muridun atau irada. Ini adalah nomor 9. Qadir muridun alimun bi kulli syai'. Yang ke-10 adalah alimun bi kulli syai', maha tahu atas segala sesuatu. Apa saja diketahui oleh Allah. Dalilnya mana? Dalil dalam dikatakan innallaha bi kulli syai'in alim. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 2. Ayat-ayat lain banyak sekali kita bisa mencari dalil-dalil dari sifat ini. Jadi nanti kita bisa cek masing-masing bagaimana Allah itu mengetahui apa saja, gelap, terang. Bagaimana bisa mengetahui yang gelap? Lah kok Allah ya, makhluk saja ada yang diberi kemampuan hanya bisa melihat yang gelap. Ada yang diberi pengetahuan hanya bisa melihat yang terang. Contohnya apa? Nih contohnya sudah jelas. Manusia itu hanya bisa melihat yang terang, ibaratnya gitu. Nanti bagaimana dengan burung hantu misalnya? Semakin gelap semakin terang baginya, tapi semakin terang semakin gelap. Itu adalah contoh-contoh. Nah, kalau makhluknya saja diberi kemampuan seperti ini, bagaimana dengan Allah? Maka lebih hebat lagi. Jadi manusia kan sudah tahu nih sekarang gelap, bagaimana supaya dalam kegelapan bisa melihat? Sekarang sudah alat, sudah ditemukan bagaimana bisa meropong dengan alat-alat yang mungkin dengan menggunakan inframerah atau infrared, jadi bisa kelihatan. Dan bagaimana kemajuan-kemajuan yang akan datang itu akan bisa dilalui. Ini mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 10 lanjutan dari beberapa sifat yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Akan kita bahas selanjutnya sifat-sifat yang lain insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.